Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kami taati, yang kami muliakan, para alim, para kiai, yang kami muliakan, yang kami taati, segenap takmir Masjid Al-Hidayah, yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Hidayatullah Al-Hidayah, ya. Ilingi masjid Dewi, Bu. Iya. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kula panjenengan dipun takdirkan kalian Allah saged nindakaken salat yang amat sangat istimewa. Salat subuh itu adalah salat yang sangat istimewa. Al-Isra ayat 172 itu satu-satunya salat yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Keistimewaan secara khusus adalah salat subuh. Orang yang salat subuh itu ada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Angkane Yai Hamid Pasuruan itu dawuh, "Nek ana santriku istiqomah salat subuh, kok isi angel oleh golek urusan dunyane, iku perlu meguru maneh." Nek ana santri kok isi angel padahal wis istiqomah oleh salat subuh jamaah, nyantri maneh jari Gus Kausar ngoten. Hadirin, salat dan salam mudah-mudahan tercurah bahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Materi yang akan saya sampaikan adalah meneladani Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di penghujung akhir bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, hadis riwayat Siti Aisyah, Nabi menyampaikan, saya yakin panjenengan sudah sering dengar hadis ini, ya. An Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa shatta mi'zara. Dalam redaksi lain hadis itu menggunakan wajadda mi'zara, dan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di akhir di bulan suci Ramadan sedikit sekali tidurnya. Nih kula panjenengan akeh turune apa akeh? Dan Kanjeng Nabi niku kalau akhir bulan Ramadan sidik tidurnya. Nek kula panjenengan akeh turune apa? Akeh turune. Ya, akeh turune. Wau dalu melek jam pinten? Jam kali, setengah kali, nggih. Enten sahure nggih. Alhamdulillah. Saya keliling masjid-masjid niku. Subuh niku alhamdulillah masjid-masjid kita itu semarak untuk qiyamul lail. Dipunduti ning ganjil-ganjil tok mawon apa sing gendep barang? Ganjil tok. Napa kok disebut ganjil tok? Enten napane ganjil-ganjil tok niku? Non? Enten sate nih ta? Nggih, ngoten nggih. Satene luwih gedhe sate komo-komo ngoten ngene. Ngoten nggih.
Padahal Kanjeng Nabi niku kan matur niku nggih, idza dakhalal asra ahyal lail. Apabila masuk 10 hari terakhir Kanjeng Nabi niku menghidupkan malam. Kan tidak ada ganjilnya di situ. Kan tidak ada ganjilnya. Tapi kemudian ada para pendapat, para imam itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 1, diawali dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Berarti kan tidak melihat tanggal-tanggal ganjil. Ngoten nggih? Ada yang mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan turunnya Lailatul Qadar menurut Imam Syafi'i itu tanggal 21, tanggal 23. Di dalam kitab Haqaiqul Hanafi, Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27. Dengan asumsi pemikirannya bahwa huruf Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. 3 kali disebut dalam surah Al-Qadar sehingga jumlahnya 27. Dikuatkan dengan pendapat Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan kalimat hiya itu pada urutan yang ke-27. Sehingga turunnya Lailatul Qadar itu tanggal 27. Tadi malam tanggal 27. Kemarin hujan deras nggih. Banjir. Padahal tanda-tanda Lailatul Qadar niki nek ten ngguing kitab nggih. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ketika matahari terbit tidak terlalu panas. Ketika matahari terbenam juga tidak terlalu panas. Kemudian di malam harinya kelihatan sejuk. Kan gitu. Ndak udan deres. Logikanya berarti kalau kemarin itu udan deres. Ngoten. Niki wau dalu mboten udan cerah nggih. Suasananya enak. Rugi banget sing tadi malam tidak bangun. Wonge teko. Pundi wonge? Itu. Hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, terjadinya perbedaan pendapat itulah sehingga dalam menyikapi 10 hari terakhir itu hemat kami itu. Sebenarnya tidak perlu untuk diambil yang ganjil-ganjil saja. Rugi lah panjenengan. Rugi aja nih. Iman. Tuh hadirin jamaah yang berbahagia. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat untuk menghidupkan di 10 hari terakhir itu? Pertama, kalau dalam kitab Syarah Bukhari itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah itu setiap malam senantiasa baca Al-Quran bersama malaikatnya Allah. Disimak oleh malaikat Jibril. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat bahwa semalam itu bisa khatam sampai 40 kali. Sampai 60 kali semalam. Kalau panjenengan semalam khatam berapa juz? Gak ono sing jawab. Berarti gak ono sing maca Quran iki. Ya. Baca Quran mendapatkan satu hikmah yang sangat luar biasa ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan sampai kula panjenengan ono ing bulan Ramadan, apalagi di akhir di bulan Ramadan, kemudian kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Di antara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, 4 golongan yang akan dijamin oleh Allah masuk surganya Allah adalah talil Quran. Talil Quran. Orang yang membaca, memaknai dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kula panjenengan kalau membaca ayat Al-Qur'anul Karim apalagi di akhir ana ing wulan Ramadan, kalau kula panjenengan membaca dengan hati lalu kita mampu untuk memaknai, maka Al-Quran itu akan bisa menambah kesejukan hati kita.
Yakin bahwa kalau rumah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah rumah itu akan menjadi berkah. Kalau keluarga senantiasa bertadarus dengan baca Al-Quran, insya Allah suami istri dan anak-anak itu akan menjadi berkah. Yakin badan? Yakin badan? Bahwa apa orang mesti jawab belas? Ini. Hadirin jamaah yang baca Al-Quranul Karim. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pulang dari masjid. Mereka membaca ayat Al-Quranul Karim sampai khatam ayat Al-Quran itu. Kemudian yang kedua dalam kitab Syarah Bukhari itu adalah memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Umar bin Khattab satu ketika dan para sahabat yang lain ketika sholat isya mau pulang, ingat kalau di saat itu adalah malam Lailatul Qadar, malam-malam di akhir bulan Ramadan. Beliau sholat mulai setelah sholat tarawih sampai subuh tidak berhenti. Termasuk para sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Utsman, kalau sholat malam di penghujung akhir bulan Ramadan itu sholat sampai khatam Quran sampai subuh. Ini sholat sunnah menghatamkan Quran karena hafal Quran. Awak dhewe niki ya ono ya ini sing waca kulhu nggih. Kulhu. Oh, Sayyidina Utsman niki Masya Allah sampai khatam Quran ketika mereka sholat. Sayyidina Ali ngaten sami ketika sholat asar selesai dia jagongan dengan Abul Aswad Ad-Duali. Tahu pada saat itu kalau malam-malam di akhir di bulan suci Ramadan dan mau pulang akhirnya tidak jadi pulang. Beliau i'tikaf di masjid. Hadirin jamaah yang berbahagia. Beliau kemudian melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah dia lakukan sampai selesai. Kemudian pagi harinya beliau pulang. Setelah pulang, beliau dalam keadaan wajah yang kecut, wajah yang susah. Sampai di rumah tanya istrinya, katanya istrinya Sayyidatina Fatimah, sayang kenapa engkau kelihatan cemberut? Ibu-ibu kalau manggil bapaknya begitu, sayang begitu? Dan sayang apa? Ya, kakang, apa papa, gitu. Pak E. Ya, bapak ini nyeluk Mae ngaten ya. Pak kenapa wajahmu kok begitu cemberut? Bukankah esok kita akan merayakan hari kemenangan kita? Justru itulah wahai sayangku Siti Fatimah. Kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmatnya dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah aku menjadi sedih. Akhirnya sepakat beliau berdua mengumpulkan hartanya lalu dibagi-bagikan pada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kita berikhtiar sedikit mungkin untuk meneladani beliau-beliau supaya kita bisa menyikapi dan mencontoh perilaku beliau dalam menghadapi di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan ditinggalkan. Yang ketiga yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah adalah i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Ada hadis yang menyatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mungkin ayat hadis ini sering kita dengar ya.
Ada hadis lain yang menyatakan man i'takafa al-ashra fi Ramadan makana kahujjataini wa umrataini. Barang siapa yang i'tikaf di masjid di 10 hari di bulan Ramadan, Allah akan kasih pahala seperti pahalanya haji 2 kali dan umroh 2 kali. Tidak disebutkan malam-malam ganjil, tapi Allah sebutkan bahwa man i'takafa al-ashra fi Ramadan kana kahujjataini wa umrataini. Allah akan berikan ibadah kita ini akan diberi oleh Allah nilai pahala seperti haji 2 kali dan umroh 2 kali. Haji niku larang napa mboten? Suwe napa mboten antrine? Suwe antrine 35 tahun. Nek dikrusne kabeh sakniki niku biaya hajine 98 juta. 1 orang. Habis mboten? Kalau kula panjenengan mengatakan awis larang kalau lunga haji dan umroh, panjenengan bisa haji dan umroh setiap malamnya. Selama kula panjenengan hadir di masjid, niat untuk i'tikaf di masjid, pahalanya sama dengan itu. Loh Pak Ustadz kan tidak bisa hadir ke Mekah. Iya secara zahir tidak hadir di Mekah, tetapi secara hakikat Kanjeng Nabi pun matur ngaten, kula panjenengan tidak perlu ragu-ragu. Penuhi masjid ini, monggo kita penuhi masjid ini 10 hari terakhir datang ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Kita hidupkan masjid ini untuk beri'tikaf. Karena syarat dan rukunnya i'tikaf harus di masjid. Tidak boleh di luar masjid. Pak Ustadz, saya tidak usah di masjid, di rumah aja. Udah apa-apa di rumah. Tetapi kan tidak mendapatkan nilai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di 10 hari terakhir tidak pernah menghidupkan di 10 hari terakhir itu di rumahnya beliau, di rumahnya para sahabat, tapi justru memenuhi masjidnya Allah Subhanahu wa taala di masjid. Di masjid. Itu nilai pahalanya sangat luar biasa. Berbeda kalau kelopanya melaksanakan di rumah, berbeda kalau melaksanakan di musola karena tidak mendapatkan nilai i'tikaf. Tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Itu hadirin jamaah yang berbahagia. Nilai pahalanya sangat luar biasa. Tinggal beberapa hari. Mari kita penuhi masjid kita ini. Tadi malam kathah mboten sing nderek. Penuh niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Ada sahurnya juga kan nggih. Alhamdulillah. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Kita hidupkan di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nilai pahala i'tikaf itu. I'tikaf itu bagaimana? Ya diam diri di masjid dengan niat i'tikaf. Bukan ngobrol ngalor ngidul. Nanti ke masjid tapi jagongan ngerasani orang. Gak boleh. Ngerasani jamaah, sikut-sikutan antar jamaah satu dengan yang lainnya dilarang. Yang kita lakukan apa? Ya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca ayat Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah. Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, zikir apa yang aku baca di saat malam-malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca itu Siti Aisyah ketika di akhir di bulan Ramadan. Perbanyak untuk berzikir membaca kalimat itu. Insya Allah kalian akan mendapatkan ampunannya Allah. Insya Allah kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah mengkaji ilmu agama. Belajar bersama-sama. Ngeten niki kan
istilahipun namung ngimutaken mawon. Napa ingkang kula samiaken panjenengan pun sering dengar. Mereview kembali, mengingatkan kembali yang di depan ini bukan sok ngerti mboten. Panjenengan kok ora ngerti ngoten nggih mboten. Eling-eling. Eling-eling nek awake dhewe iki ora ana sing ngelingke kok malah kebablas. Mangkane orang cari ilmu itu, selama ilmu itu adalah benar, maka apalagi di bulan suci Ramadan, Kanjeng Nabi matur ngeten. Man jalasa, man hadara fi majlisal ilmi. Barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, kutiba lahu ibadatu sanatin. Allah tulis kebaikannya sama dengan ibadah 1 tahun. Lho panjenengan lungguh tok mawon, kangge ngrungokke mawon. Ana ing pengajian ning wulan Ramadan, Allah akan kasih pahala seperti pahalanya kita ibadah 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Loh begitu dipentingkan ilmu dalam hidup kula panjenengan. Bagaimana kula panjenengan akan bisa menjadi baik selama kula panjenengan tidak belajar ilmu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah kalau di sini itu luar biasa kajian-kajian agamanya. Siapapun yang menyampaikan, apapun yang disampaikan, kita serap dengan baik. Kita respon dengan baik. Itu hadirin jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang umat Islam itu kan masih ada yang kurang baik dalam pemberian satu respon gitu. Oh nek Ustadz Iko teko, nek Ustadz Iko ndak teko. Ayo kadang. Wonten mboten ngeten iki? Wonten tiyang dugi napa kupluke putih apa ireng? Kerudunge ireng apa putih? Ya itu hadirin jamaah yang berbahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita perbanyak untuk mencari ilmu, membaca buku-buku agama. Di masa-masa sekarang itu umat Islam itu sulit untuk diajak kajian agama. Niki nek tengen kula ngriko lho, nek teng mriki masyaallah luar biasa nih. Ha niku kula nggih dandani wonten ing masjid kula Masjid Zaitullah niku alhamdulillah pun mulai bangkit kembali untuk mau belajar Al-Qur'an. Nggih, tadi malam juga alhamdulillah ya napa nggih derek kata ingkang qiyamul lail itu. Ya motivasi sebab napa? Ya ibarat awak dhewe ngeten iki padha karo tanduran ngeten niku. Nek tanduran niki kula panjenengan nandur terus ora tahu disirami, kira-kira tandurane tambah suwe tambah mati apa tambah urip? Tambah mati. Nek matine tanduran iso diganti dengan cara yang lain, dengan tanduran yang lain, tapi nek matine ati iki sing angel. Nek wis ati niki pun mati. Nek dikandani kaya apa wae, dituturi kaya apa wae. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan ati niku nek sampun mati, dikandani kaya apa wae, nggih pancet mati, justru malah tambah sakitnya. Dikandani A nyerengkel B, dikandani B nyerengkel C. Ya ngoten. Dikandani tambangan ngandani. Napa kok ngoten? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Hadirin jamaah yang berbahagia, wis ditutup kali Gusti Allah, atine, kupinge, matane wis ditutup kali Gusti Allah. Menungso niku pun angel, kandhanane angel, tuturane angel. Angel sinten. Itu hadirin jamaah yang berbahagia pun. Soalnya napa hati tambah loro. Karena itulah kula panjenengan perlu dipun siram kelawan ilmu agama ben atine awak dhewe iki oleh hidayah Gusti Allah. Kupingi oleh hidayah Gusti Allah, matane oleh hidayah Gusti Allah, sedaya oleh hidayah Gusti Allah. Insyaallah manah kula panjenengan gampil oleh rami rahmat petunjuk Gusti Allah. Yakin betul? Yakin betul? Yakin. Angga di panjenengan teko ning masjid mau niat teko omah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kata ini Gusti Allah, man jaa bil hasanatu falahu asyru amsalihha. Satu jangka dikasih 10 kebaikan. Tapi ono ing wulan Ramadan bukan hanya itu, wal hasanatu mudha'afah. Kebaikan kula panjenengan sak jangka dilipat gandakan. Bisa sampai 700 kebaikan. Satu jangka oleh ganjaran 700 jangka. Niki. Berikutnya memperbanyak sedekah. Begitu pula sedekah. Sedekah sak nyowan padha karo 700 nyowan. Nyoh. Ngoten. Niku sedekah sak nyowan. Nyoh. Lho ngoten. Lho aja mek engko mari ngono nyoh. Gitu hadirin jamaah yang berbahagia. Sedekah. Nah ini Kanjeng Nabi, para sahabatnya tidak pernah pulang dari masjid. Malaikat-malaikat Gusti Allah, bumi, langit nangis ketika di akhir di bulan Ramadan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Apabila di akhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah. Langit podo nangis, bumi podo nangis, malaikat Gusti Allah kabeh podo nangis. Kenapa wahai bumi engkau menangis? Kenapa kau langit menangis? Kenapa semua malaikat menangis? Katanya Rasulullah. Katanya para malaikat, para bumi dan malaikatnya Allah mengatakan, musibatun li ummati Muhammad. Umat Nabi Muhammad bakal oleh musibah besar. Yaqulu ayyu musibah? Apa yang dimaksud dengan musibah itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahaba Ramadan. Umat Muhammad sebentar lagi ditinggalkan bulan suci Ramadan. Di annahu Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan, wad da'wat mustajabun, doa-doanya umat Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqatu makbulatun, dan semua sedekahnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu mudha'afatun, semua kebaikan akan dilipat gandakan. Sebentar lagi akan habis bulan suci Ramadan. Itu hadirin jamaah yang berbahagia. Nek awak dhewe nek arep entek bulan Ramadan tambah seneng apa tambah susah? Tambah seneng. Sing diarep-arep riya nggih mboten. Nggih, kapan riyane iki? Ngono. Nggih. Tapi ada tetangga sebelah itu mau hari raya nggih sumpek. Pikirane sumpek, atine sumpek. Orane durung tuku klambi anyar. Nggih. Itu. Kula panjenengan tidak perlu sumpek dalam menghadapi di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan ketika hari raya.
Laisal id lima labisal jadid walakinnal ittaqwahu tanzin. Sing diarani riyaya iku duduk klambi sing anyar apa maneh bojo anyar. Ati sing diarani riyaya iku duduk klambi anyar apa maneh bojo anyar, tapi sing diarani riyaya iku karena takwanya bertambah. Nek kula panjenengan mari wulan Ramadan kok tambah api ngibadahe tambah sregep, berarti oleh Lailatul Qadar. Mari poso dadak kumat, gak tau nang masjid, jamaah telat-telat, tambah mewedit karo wong liya. Wah, iku berarti oleh Lailatul Modar iku jenenge. Gak oleh Lailatul Qadar. Untuk hadirin jamaah yang berbahagia. Lah Kanjeng Nabi ketika di akhir bulan Ramadan, sahabatnya ketika Raya Idul Fitri yang apa yang dilakukan? Ya, selalu introspeksi untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman pada saat itu menangis sejadi-jadinya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, tidak pantas aku masuk surga dan tidak pantas pula aku meminta surga kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Namun aku ingin kau selamatkan dari neraka-Mu ya Allah." Beliau bilang tidak bisa memohon surganya Allah dan hanya mohon diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Karena itulah di akhir bulan suci Ramadan, di penghujung ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipun paringi sehat walafiat oleh Allah, amin. Dipun paringi rezeki sing kathah lan barokah. Dipun paringi kali Allah keluarga sing sakinah mawaddah rahmah anak-anak barokah. Dan kula panjenengan dipun paringi cekap lahir dan batin, amin ya rabbal alamin.